Shalom, mari kita renungkan firman Tuhan diambil dari Renungan Harian GKI Anugerah Jumat 18 September 2020. Bangkitkanlah aku ketika aku tak berdaya. Bacaan Alkitab diambil dari Yehezkiel 1 ayat 28 dan pasal 2 ayat 1-10. Ayat masnya berbunyi, firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Yehezkiel 2 ayat 1. Nabi Yehezkiel dalam panggilan di awal pelayanannya diperlihatkan suatu gambaran kemuliaan Tuhan dan kekudusannya yang berbeda dengan manusia. Siapapun yang melihat kemuliaan Tuhan pasti sudut menyembahnya dan melihat keberdosaan dan kehinaan dirinya sebagai manusia yang berbeda jauh dengan Allah. Suatu kepercayaan besar yang Allah berikan kepada manusia yang hina dari debu tanah, yaitu diberi napas hidup yang bersifat kekal. Dan pada saat manusia pertama yang diciptakan segambar dengan Allah jatuh dalam dosa, nafas hidup yang berasal dari Allah yang seharusnya bersifat mulia dan kekal akan menjadi binasa oleh karena dosa dan kerusakan dari akhlak dan perbuatan manusia berdosa. Yang Maha Kudus tidak bisa lagi dihampiri manusia berdosa. Manusia berdosa kehilangan kemuliaan dan upah dosa adalah penghakiman yang berujung maut atau kebinasaan kekal. 4 makhluk hidup dan 4 roda-roda dalam penglihatan Yehezkiel menggambarkan tentang penghakiman. Dan pelangi di atas tahta Allah melambangkan kesetiaan Allah yang tak pernah berakhir bagi umatnya. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pemberontakan terhadap firman Allah, kita melihat kehidupan umat manusia yang seharusnya diciptakan dengan kodrat mulia dan kekal, meluncur dalam kerusakan dan kehancuran. Baik hubungan horizontal antar sesama manusia maupun hubungan vertikal antara manusia dan Allah. Diawali dengan generasi pertama keturunan dari Adam Hawa, terjadi iri hati yang berakhir dengan dosa pembunuhan Kain terhadap adiknya sendiri. Demikian selanjutnya terjadi eskalasi dosa manusia yang semakin jauh dan jahat dari rencana dan tujuan Allah dalam penciptaan. Dengan berbagai upaya, Allah memberikan peringatan, penghukuman, dan perjanjian hingga penebusan atas dosa manusia. Kita melihat kasih setia Allah yang begitu besar dan tak berkesudahan dalam perjalanan sejarah hidup manusia berdosa. Allah berupaya agar manusia ciptaannya tidak binasa, melainkan beroleh kembali kodrat kekekalannya. Dan upaya ini telah Allah kerjakan dengan korban penebusan inkarnasinya. Anak tunggal Allah menjelma menjadi manusia untuk menebus manusia berdosa dari penghukuman kekal dan mengembalikan manusia kepada persekutuannya dengan Allah, sumber nafas dan hidup yang kekal. Nabi Yehezkiel dipanggil menjadi nabi pada masa umat Allah semakin bobrok dalam dosa pemberontakan dan penolakan terhadap Allah, sehingga harus menerima proses pemulihan dengan pembuangan ke negeri Babil. Bangsa Israel yang dipanggil dan diikat dengan perjanjian untuk menjadi bangsa yang kudus dan akan menjadi saluran berkat Allah bagi bangsa-bangsa lain, melakukan banyak dosa dan kecemaran. Mereka terkenal bangsa yang keras kepala atau tegar tengkuk sehingga mereka tidak mendengar dan tidak bertobat sekalipun Allah menjelaskan pelanggaran-pelanggaran mereka lewat nabi-nabi. Salah satu ukuran sukses dari sebuah bisnis ialah kalau produk yang dihasilkan direspon dan disukai konsumen. Dan tentu respon yang positif dari konsumen akan membuat pebisnis semakin semangat dan giat dalam berproduksi. Yehezkiel dipanggil untuk menyampaikan pesan firman Allah kepada umat Allah yang keras kepala, sehingga Allah harus mengambil langkah mereka dibuang untuk waktu yang panjang. Di pembuangan mereka akan tetap menjadi bangsa yang keras kepala dan tidak akan memberi respon terhadap firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yehezkiel. Untuk itu Tuhan memberdayakan Nabi Yehezkiel di awal pelayanannya dengan berkata, "Hai anak manusia." Artinya meskipun manusia lemah, bisa putus asa dan tidak berdaya, tetapi Allah mau memakainya. Bangunlah dan berdirilah, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Ukuran sukses Nabi Yehezkiel bukan bergantung pada respon umat, tetapi tergantung pada fokus mendengar dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Nabi Yehezkiel tidak akan mampu membangunkan kehidupan umat yang sudah berabad-abad keras kepala dan selalu menyimpang dari jalan Tuhan. Nabi Yehezkiel diminta bangun dan berdiri untuk membiarkan firman Tuhan yang disampaikannya bekerja dan membangun kehidupan bangsa Israel yang sudah hancur total. Apakah dosa sudah menghancurkan hidup Anda dan keluarga Anda? Apakah Anda tidak berdaya untuk membangunkan hidup dan keluarga Anda yang sudah hancur berkeping-keping?
Jika Anda memilih hidup daripada binasa, maka bangun dan berdirilah untuk fokus pada mendengar dan membiarkan firman Tuhan bekerja memproses dan memulihkan hidup Anda dan keluarga Anda dari puing-puing kehancuran. Firman-Nya sanggup membangun puing-puing kehancuran yang berserakan.